Adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan gunakan masker saat keluar rumah. Kembali lagi dengan Kak Lin dan kakak-kakak pembina yang lain untuk menemani Bina Iman kamu hari ini. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa dipersiapkan kitab sucinya ya. Papa dan Mama juga boleh ikutan loh. Nah, bacaan Injil hari ini tentang Tuhan yang dipermuliakan. Apa ya maksudnya? Kita cari tahu bersama ya. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk. Untuk adik-adik bisa mengikuti gerak dan tari dari kakak-kakak yang ada. Mari kita ikuti bersama. Tua gapat, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum paling kece. Tua gapat, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Adik-adik makin bersemangat kan setelah bernyanyi? Karena sudah semangat, kita lanjutkan dulu dengan doa pembuka ya. Adik-adik, jadi sebelum kita memulai dia ini, yuk kita berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami anak-anak Bia Gregorius Agung ingin memulai sekolah minggu kami. Semoga Engkau memberkati kami dan mencerahkan pikiran kami, dan Engkau juga mencurahkan Roh Kudus atas kami. Meski kami berada di dalam rumah, semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pembina kami dapat bisa menjadi teladan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sudah siapkan kitab suci kan? Setelah bacaan Injil, akan dilanjutkan dengan video animasi yang sangat seru. Jadi, duduk yang rapi ya. Adik, sekarang waktunya bacaan Injil ya. Kita buka bacaan Injil diambil dari Kitab Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca ya. Bapa, permuliakanlah anakmu. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demi pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri,
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu. Sebelum dunia ada, aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semuanya yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, tadi kita baru saja mendengarkan bacaan kitab suci bersama dengan Kak Moni. Sekarang Kak Dian mau tanya, bacaannya diambil dari Injil apa? Yang jawab Yohanes, betul sekali. Bacaannya diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Nah, karena tadi udah dibacain semua sama Kak Moni, sekarang Kak Dian akan mengulang sedikit dari ayat yang pertama. Kita baca ulang bersama ya. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Nah adik-adik, arti kata dipermuliakan atau memuliakan sama dengan menghormati. Nah, arti kata memuliakan atau memuliakan Tuhan akan menjadi topik bahasan kita hari ini. Teman-teman tahu nggak sih gimana caranya kita memuliakan Tuhan? Ada yang tahu? Banyak loh yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Salah satu contohnya, berdoa kepada Tuhan, menghormati orang tua, dan berbuat kasih untuk sesama. Teman-teman tahu nggak sih, bumi kita kan saat ini sedang mengalami peristiwa sedih. Ada yang tahu? Betul banget, karena munculnya virus yang berbahaya. Teman-teman, banyak loh dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus ini. Salah satu dampak yang paling nyata terlihat adalah banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, banyak juga dari mereka yang akhirnya terjangkit virus tersebut. Nah, oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Teman-teman, salah satu contoh perbuatan kasih yang dapat kita lakukan untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan adalah dengan cara memberikan sedikit bantuan dari apa yang kita miliki. Walaupun sedikit, itu sangat berarti loh bagi mereka yang membutuhkan. Nah, dengan begitu, kita sudah sama-sama memuliakan Tuhan deh. Teman-teman, memuliakan Tuhan tidak hanya dilakukan dengan berdoa, tetapi juga harus dalam bentuk yang nyata. Mencintai sesama, menghormati orang tua, berbagi kepada sesama, itu juga salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kakak mau ajak kalian untuk sama-sama melihat sebuah cuplikan cerita yang akan dipersembahkan oleh Kak Yohana. Yuk kita lihat. Adik, gimana nih kabar kalian semua? Pasti pada sehat dan semangat selalu kan? Oh ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman yang dibacakan oleh Kak Moni. Lalu juga sudah dijelaskan kan oleh Kak Dian. Sekarang giliran Kak Yohana nih, ingin menceritakan tentang 3 seorang pemuda yang melewati musim salju untuk mencari seorang romo. Gimana sih ceritanya? Kita lihat video yang ini yuk! The Cross
Salib. Tok tok tok. Tok tok tok. Pemuda bernama Tony mengetuk sebuah pintu rumah di tengah lebatnya hujan salju. Dan ternyata rumah itu adalah rumah seorang Romo. Siapa di sana? Terdengar teriakan dari dalam rumah tersebut. Lalu paman itu membuka pintu rumahnya dan melihat 3 seorang pemuda mendatangi rumahnya. Ada yang bisa saya bantu, nak? Kata paman kepada 3 pemuda itu. Anda seorang Romo, kan? Kata pemuda itu kepada paman. Tolong, baptislah kami. Kata seorang pemuda yang satunya. Maksudnya? Jawab paman kepada 3 pemuda itu. Membaptis. Apakah kalian tahu sesuatu tentang Katolik? Kata paman kepada 3 pemuda itu. Tentu saja. Tanyakan kami apa saja tentang Alkitab. Jawab pemuda itu kepada paman. Paman pun terdiam sejenak. Baik, Jawab paman kepada 3 pemuda itu. Lalu, paman menanyakan semua hal tentang Alkitab, dan mereka berhasil menjawab dan menjelaskannya tentang Injil-Injil di Alkitab. Paman pun tak menyangka, karena mereka bisa menjawabnya. Lalu, paman terdiam sejenak. Sepertinya anak itu tahu tentang Alkitab. Pikir paman kepada 3 pemuda itu. Tidak berapa lama, 3 seorang pemuda itu berbincang-bincang, lalu menunjukkan sesuatu kepada paman untuk meyakinkan paman untuk membaptis mereka. Tidak lama kemudian, mereka bertiga pun melepaskan jaket tebalnya, lalu menunjukkan sesuatu kepada paman. Apa itu? Wah, ternyata sebuah salib di punggungnya yang ia buat dengan kayu. Paman pun heran dan terdiam sejenak. Dan mengapa kalian memiliki salib di punggung kalian? Setelah itu, pemuda itu menjelaskannya. Kami telah melakukan perjalanan dari kota Jangwan Utara yang 400 km dari sini. Kami mendengar Injil dari orang yang datang dari kota Mecuria. Kami ingin dibaptis, tetapi seorang Romo tidak datang ke daerah pedesaan kami yang jauh dari gereja. Ketika kami mendengar bahwa paman datang ke Seoul, kami memutuskan untuk mencari paman. Tepat sebelum kami pergi, kami membaca bagian dari apa yang Yesus katakan ketika dia pergi ke Yerusalem. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Untuk mematuhi apa yang dikatakan Kristus, kami membuat salib dan membawanya menuju ke rumah paman. Mereka bertiga pun membuat salib dengan kayu di tengah perjalanan yang sangat dingin sekali. Hujan salju yang sangat lebat. Tetapi mereka tidak patah semangat dan selalu diberikan kekuatan serta tekad yang kuat oleh Yesus. Karena mereka percaya bahwa jika bersama-sama
untuk meraih sebuah tujuan, kita pasti akan bisa. Dan tidak lupa untuk saling tolong-menolong, saling mengasihi, dan berbagi cinta kasih. Rintangannya memang tidak mudah, melewati hujan salju yang sangat lebat, kelaparan, dan lainnya. Setelah itu, 3 seorang pemuda itu pun berkata, "Tolong, baptislah kami." Paman pun terdiam sejenak dan melihat perjuangannya, lalu paman mengatakan kepada 3 pemuda itu, Baiklah, kalian bertiga akan aku baptis." Dengan senang, paman pun membaptis mereka karena melihat niat baik mereka. Tentu saja akan aku lakukan," kata paman kepada 3 pemuda itu. Gimana ceritanya? Seru kan? Oh ya adik-adik, pesan yang disampaikan dari cerita tadi yaitu adalah 1. Selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, selalu sabar. Dan yang kelima, selalu menghormati. Kita lanjutin kegiatan berikutnya yuk. Adik-adik, seru kan videonya? Video tadi bercerita tentang kisah 3 pemuda yang mendapat rahmat Tuhan dalam perjalanan mereka melewati salju yang lebat. Mereka pemberani ya seperti Laskar Kristus. Adik-adik, tahu kan lagu Laskar Kristus? Yuk nyanyi bersama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, ya, saya Laskar Kristus, ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Halo adik-adik, gimana tadi? Seru nggak kegiatannya? Oke, sebelum kita akhirin kegiatan ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu dari awal hingga akhir kegiatan kami. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami pelajari dari kegiatan ini dapat berguna untuk kami. Bapa, kami juga berdoa agar pandemi yang sedang terjadi ini cepat berlalu sehingga kami dapat melakukan aktivitas kembali. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah.